Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Rani. Usia 30 tahun. Aku tinggal di kota kecil bersama suami dan anak sematawayang kami, Dika. Hidup kami sederhana, tidak kekurangan tapi juga jauh dari kata berlebih. Sejak pandemi, ekonomi keluarga sempat jatuh. Suamiku kehilangan pekerjaan di kantor ekspedisi, dan aku harus memutar otak untuk membantu ekonomi rumah tangga. Aku tak punya banyak kemampuan, tapi aku pandai berbicara dan cukup sabar melayani orang. Dari situ aku mulai coba jualan online. Awalnya cuma iseng, sekadar ikut tren. Aku menjual tas wanita buatan lokal lewat media sosial. Modalnya hasil menabung dari sisa uang belanja, hanya beberapa ratus ribu. Aku tidak menyangka, langkah kecil itu justru menjadi titik balik hidupku. Awalnya berat, sangat berat. Tak ada yang percaya padaku, bahkan keluarga sendiri. Banyak yang menganggap aku hanya buang-buang waktu di depan ponsel. Suamiku mendukung, tapi diam-diam aku tahu ia juga ragu. Yang penting kamu senang, Ran, katanya waktu itu, mencoba menenangkanku. Hari-hariku diisi dengan belajar. Aku menonton video cara memotret produk, menulis caption yang menarik, sampai mempelajari strategi promosi sederhana. Semua kulakukan sendiri. Dari mengambil foto, membungkus paket, mencatat pesanan, sampai mengantar ke kantor ekspedisi. Kadang aku tidur jam 2 malam, hanya untuk membalas pesan pelanggan yang datang tengah malam. Tapi usahaku belum terlihat hasilnya. Dalam sebulan, hanya ada 2 pesanan. Itu pun dari teman sendiri. Aku mulai merasa kecil. Apalagi ketika mendengar komentar orang-orang. Ada yang bilang, udah capek-capek jualan, untungnya berapa sih? Ada juga yang tertawa, sarjana kok jualan online? Aku berusaha tidak peduli. Tapi manusia tetaplah manusia. Hati siapa yang tak perih kalau direndahkan? Hingga suatu hari, kami sekeluarga diundang ke acara ulang tahun keponakan di rumah kakakku. Semua saudara besar hadir. Rumahnya megah, mobil berjejer di halaman. Saat aku datang dengan pakaian sederhana, aku bisa merasakan tatapan berbeda. Ada yang senyum, tapi ada juga yang menatap dari ujung kepala sampai kaki. Aku duduk di sudut ruang tamu sambil mengawasi anakku bermain. Lalu datanglah sepupuku, Dina, yang terkenal suka bicara tanpa pikir panjang. Dengan suara lantang, dia bertanya, Rani sekarang kerja di mana? Katanya cuma jualan online ya? Aku tersenyum sopan. Iya, Din. Lagi coba jualan tas handmade. Lumayan buat tambahan. Dia tertawa keras. Ya ampun, sarjana ekonomi jual tas online? Duh, sayang banget, ya? Harusnya kamu cari kerja beneran dong, bukan main HP di rumah. Beberapa orang ikut tertawa. Aku berusaha ikut tersenyum. Tapi rasanya seperti ditusuk dari belakang. Aku ingin menegaskan bahwa semua pekerjaan itu mulia, tapi aku memilih diam. Tak lama kemudian, kakakku sendiri menimpali, Rani itu idealis, Din. Biarin aja. Katanya mau bantu suaminya, tapi ya, jualan online kan gak jelas penghasilannya. Semua tertawa lagi. Aku hanya menunduk, menggenggam tangan suamiku erat-erat di bawah meja. Ia menatapku dengan wajah sedih. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, ingat, Ran, jangan bales dengan kata-kata, tapi bales dengan bukti. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Tapi di balik rasa sakit itu, muncul tekad yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin membuktikan bahwa usaha kecil yang dianggap remeh pun bisa tumbuh besar kalau dijalani dengan sungguh-sungguh. Esok paginya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku mulai mencatat semua kekuranganku. Foto produk harus lebih menarik. Deskripsi harus jujur tapi meyakinkan. Aku belajar cara membuat video pendek promosi dari ponsel. Aku memotret produk di dekat jendela agar cahaya alami masuk. Aku perbaiki cara berbicara di chat agar pelanggan merasa dihargai. Setiap hari aku menulis motivasi kecil di kertas dan menempelnya di dinding dekat meja kerja. Salah satunya berbunyi, "Hari ini mungkin kamu belum dilihat,
Tapi teruslah berjuang sampai tak ada yang bisa mengabaikanmu. Hari-hari berjalan. Orderan tetap sepi, tapi aku mulai menemukan irama kerja yang membuatku bahagia. Aku mulai menikmati setiap prosesnya. Ketika ada satu pesanan masuk, rasanya seperti memenangkan undian besar. Aku menulis ucapan terima kasih di setiap paket, berharap pelanggan merasa dihargai. Namun, dunia maya tidak selalu ramah. Pernah ada pelanggan komplain karena paket terlambat, padahal bukan salahku. Aku minta maaf dan tetap kirim gantinya. Malam itu aku menangis sendirian di dapur. Tapi setelah air mata kering, aku bangkit lagi. Aku tahu, setiap orang besar pasti pernah jatuh. Suatu sore, aku sedang mengecek stok barang saat ponselku berbunyi. Pesan masuk dari grup keluarga besar. Seseorang mengirim foto tangkapan layar akun online shopku, lengkap dengan komentar sinis. Lihat nih, toko Sirani. Barangnya banyak, tapi yang beli kayaknya cuma angin. Aku terdiam cukup lama menatap layar itu. Rasanya seperti disiram air es. Tapi entah kenapa kali ini aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, terima kasih sudah memperhatikanku. Aku akan buat kalian melihat lebih dari sekadar toko kecil. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di meja kerja, menatap tumpukan tas yang belum terjual, dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan berhenti. Suatu hari, mereka akan menyebut namaku bukan dengan ejekan, tapi dengan kagum. Aku tak tahu, perjalanan yang dimulai dari ejekan itu akan membawaku sejauh ini. Tapi yang aku tahu, rasa sakit malam itu adalah bahan bakar yang membuatku terus bergerak. Kadang, hinaan memang tidak perlu dijawab dengan marah. Cukup dijawab dengan hasil yang tak bisa disangkal. Aku menatap layar ponselku sekali lagi sebelum tidur. Akun toko kecilku hanya punya 37 pengikut. Tapi aku menutup mata dengan senyum, karena dalam hati aku yakin. Besok, satu orang lagi akan melihat. Satu orang lagi akan percaya. Dan itulah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah cara keluargaku memandangku, selamanya. Setelah malam penuh ejekan itu, hidupku seperti punya arah baru. Aku tak lagi ingin membuktikan apa-apa pada siapapun, tapi aku ingin menepati janjiku pada diri sendiri, membuktikan bahwa aku bisa berhasil dari bawah, dengan tangan sendiri. Hari-hariku jadi padat. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk keluarga, lalu duduk di depan meja kayu kecil yang kujadikan tempat kerja. Di atasnya ada laptop tua, ponsel, dan tumpukan tas yang belum terjual. Dari sinilah aku mulai belajar sesuatu yang paling penting dalam dunia usaha, sabar dan konsisten. Awalnya aku pikir jualan online itu mudah. Tapi ternyata tidak sesederhana yang orang bayangkan. Kadang pembeli cuma tanya-tanya tanpa jadi beli. Kadang pesanan datang banyak tapi dibatalkan begitu saja. Kadang ekspedisi telat kirim, dan akulah yang kena marah pelanggan. Aku belajar menahan emosi, menulis kata maaf dengan hati, bukan sekadar formalitas. Setiap malam, setelah anak tidur, aku membuka YouTube dan menonton video tentang pemasaran online. Aku mencatat semua yang kupelajari di buku kecil. Cara memotret produk, menulis caption yang menjual, dan pentingnya konsistensi. Aku juga bergabung di beberapa komunitas penjual kecil. Dari sana, aku belajar banyak tentang perjuangan orang lain. Ternyata aku tidak sendirian. Namun, di dunia nyata, cibiran itu belum berhenti. Setiap kali ada acara keluarga, selalu saja ada yang menyelipkan kalimat menyakitkan dengan senyum pura-pura. Rani, masih jualan online? Nggak capek tiap hari ngurus paket? Atau sekarang udah pindah kerja ke yang beneran? Aku hanya menjawab pendek. Masih, Kak. Doain aja lancar ya. Dan mereka tertawa seperti biasa. Tapi yang paling perih adalah ketika suamiku mulai tampak lelah. Ia mendukung, tapi wajahnya sering murung saat melihat meja kami dipenuhi stok tak laku. Kadang dia berkata lirih, "Apa kita berhenti aja, Ran? Nyari kerja lain mungkin lebih pasti." Aku menatapnya dengan mata basah, lalu menjawab pelan, "Aku nggak mau nyerah. Aku yakin ini cuma awal." Ia mengangguk, meski aku tahu hatinya juga mulai goyah. Sore itu aku duduk di teras, menatap langit yang mulai oranye. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku teringat semua ejekan yang kuterima,
Dan entah kenapa, justru itu yang membuatku kuat. Aku menulis di buku catatan. Kalau kamu punya mimpi kecil, jangan biarkan mulut besar orang lain mematikan semangatmu. Malamnya aku mulai ubah strategi. Aku coba upload video pendek produk di media sosial, pakai musik yang sedang tren. Aku mulai belajar menjawab pesan dengan lebih ramah, dan memberi ucapan pribadi untuk pelanggan. Aku tak punya modal iklan, tapi aku punya niat. Aku percaya, niat yang tulus bisa jadi magnet rezeki. Hari demi hari berjalan. Satu persatu pembeli mulai datang. Ada ibu muda yang bilang, tasnya bagus, Mbak. Saya suka banget. Ada mahasiswa yang pesan untuk hadiah ibunya. Dan yang paling berkesan, seorang pelanggan dari luar kota membeli 5 tas sekaligus untuk acara komunitasnya. Aku menangis waktu itu, bukan karena uangnya, tapi karena merasa akhirnya ada yang percaya. Namun perjuangan belum selesai. Saat aku mulai semangat, datang cobaan baru. Tiba-tiba akun toko online-nya kena suspend karena dianggap spam. Semua fotoku hilang. Aku panik. Aku mencoba hubungi pihak platform, tapi butuh waktu berminggu-minggu. Aku merasa seperti kembali ke titik nol. Hari-hari itu benar-benar berat. Aku hampir menyerah. Tapi malam itu, anakku Dika datang memelukku sambil berkata polos, "Bunda jangan sedih. Aku suka lihat Bunda kerja. Nanti kalau aku besar, aku mau bantu jualan juga." Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti energi baru yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku kembali bangkit. Aku buat akun baru. Aku upload ulang semua foto produk. Kali ini aku lakukan semuanya lebih rapi, lebih profesional, lebih sabar. Aku belajar menulis cerita di setiap caption. Bukan hanya menjual barang, tapi berbagi makna. Setiap tas punya cerita tentang perjuangan perempuan, tulisku di salah satu unggahan. Anehnya, postingan itu viral. Banyak yang menulis komentar, "Cerita ini seperti hidup saya, Mbak." Sejak itu, penjualan mulai naik sedikit demi sedikit. Setiap minggu ada pesanan baru, dan pelangganku mulai kembali pesan lagi. Aku mulai percaya, kalau sesuatu dikerjakan dengan hati, orang bisa merasakannya meski lewat layar. Suatu hari, seorang pelanggan setia mengirim pesan, "Mbak, aku suka banget tasnya. Aku rekomendasikan ke teman-teman, ya." Aku balas dengan senyum penuh syukur. "Terima kasih, Mbak. Aku nggak bisa balas apapun selain doa semoga rezeki Mbak lancar juga." Dari satu pelanggan ke pelanggan lain, toko kecilku mulai dikenal. Bahkan ada yang bilang, "Mbak, toko kamu tampilannya kayak brand besar." Aku tertawa kecil, padahal cuma aku sendiri yang kerjain, Mbak. Namun saat semuanya mulai berjalan baik, kabar tak menyenangkan datang lagi. Dina, sepupuku yang dulu menghina, tiba-tiba mengirim pesan di grup keluarga. "Ada yang beli tas online dari Rani? Aku lihat mirip banget sama yang di Shopee, cuma beda harga. Jangan-jangan dia ambil dari situ terus jual lagi." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Rasanya panas di dada. Tapi kali ini aku tak ingin marah. Aku hanya mengetik singkat. "Enggak, Din. Aku buat sendiri. Aku juga kerja sama dengan pengrajin lokal." Lalu aku kirim foto proses pembuatannya, lengkap dengan alat dan bahan di meja kerjaku. Tak ada balasan setelah itu, tapi aku tahu banyak yang membaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menang, bukan karena uang, tapi karena tetap tenang saat dihina. Hari berganti minggu. Orderanku terus bertambah. Aku mulai merekrut satu karyawan, seorang ibu muda tetangga yang butuh pekerjaan. Kami kerja sambil ngobrol, sambil tertawa, kadang sambil curhat tentang hidup. Suasana itu membuatku sadar. Aku tidak hanya membangun toko, tapi juga harapan bagi orang lain. Suamiku mulai tersenyum lagi. Ia sering bantu bungkus paket atau antar ke ekspedisi. Kadang ia berkata, "Aku bangga sama kamu, Ran. Ternyata kamu bisa sejauh ini." Kalimat itu membuatku hampir menangis, karena dulu ia juga hampir menyuruhku berhenti. Aku tahu jalan masih panjang. Tapi kali ini aku tak takut lagi. Aku sudah lewati masa-masa paling berat. Ejekan, keraguan, dan kesepian. Sekarang, setiap kali aku membuka aplikasi toko online dan melihat angka pesanan yang bertambah, aku selalu berbisik pelan.
Lihatlah, Tuhan. Aku masih berjuang, tapi aku tak pernah berhenti percaya. Aku masih ingat malam pertama aku diejek karena jualan online. Tapi kini, ejekan itu tak lagi menyakitkan. Ia berubah jadi bahan bakar yang membawaku selangkah lebih dekat ke mimpi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi satu hal pasti. Aku akan terus berjalan, meski langkahku kecil, selama hatiku tetap percaya. Dan dari situ, hidupku mulai berubah sedikit demi sedikit. Tanpa kusadari, roda nasib mulai berputar, dan waktunya membuktikan siapa yang benar-benar bertahan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Burung-burung di depan rumah berkicau lebih ramai dari biasanya, dan sinar matahari menembus jendela kecil ruang kerja yang kini sudah mulai penuh dengan tumpukan tas, lembar pesanan, dan kertas catatan. Aku menatap semuanya sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa usahaku benar-benar hidup. Pesanan mulai berdatangan setiap hari. Kalau dulu seminggu sekali, kini setiap pagi selalu ada notifikasi baru dari aplikasi toko online. Aku tak lagi sempat memikirkan cibiran orang, karena waktuku habis untuk membalas chat pelanggan, mencatat pesanan, dan menyiapkan pengiriman. Bahkan, aku sampai harus beli meja tambahan untuk menaruh stok. Kadang aku sampai lupa makan karena sibuk membungkus barang. Tapi setiap kali melihat nama pembeli baru, rasa lelah itu langsung hilang. Ada kebahagiaan aneh saat tahu, produk kecil buatanku dipercaya orang dari kota yang belum pernah aku kunjungi. Suamiku kini ikut terlibat penuh. Ia membantu menjemput bahan dari pengrajin lokal dan mengantar paket ke ekspedisi setiap sore. Setiap kali ia pulang, aku selalu menyiapkan teh hangat. Kami duduk sebentar di teras, tertawa kecil saat melihat nota pesanan yang makin panjang. Lihat nih, Ran, katanya sambil tersenyum. Sekarang tiap hari selalu ada kiriman. Dulu aku nggak nyangka bisa sampai begini. Aku tersenyum. Aku juga nggak nyangka. Tapi ternyata, kalau dijalani pakai hati, semua bisa jadi rezeki. Namun di balik semangat itu, aku juga mulai merasakan lelah yang lain. Aku tak punya waktu istirahat. Pagi menyiapkan pesanan, siang melayani pelanggan, malam belajar promosi, dan dini hari masih mengecek stok. Kadang aku menangis diam-diam karena tubuh terasa sangat lelah, tapi aku tak ingin berhenti. Aku selalu ingat ucapan anakku, "Bunda jangan berhenti, ya." Kalimat itu seperti doa kecil yang selalu membuatku kuat lagi. Seiring waktu, tokoku makin ramai. Beberapa influencer kecil mulai memesan produkku. Ada yang membuat ulasan positif di media sosial. Komentar mereka sederhana, tapi efeknya besar. Baru tahu ada tas handmade sebagus ini, asli buatan lokal. Tulis salah satu dari mereka. Sejak saat itu, pesanan melonjak drastis. Aku sampai kewalahan menjawab chat pelanggan. Namun di tengah euforia itu, datang lagi satu ujian, kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Aku mulai takut gagal. Setiap kali ada pelanggan baru, aku takut mengecewakan. Setiap kali ada komplain kecil, hatiku langsung berdebar. Aku sadar, semakin tinggi aku naik, semakin besar rasa takut jatuh. Tapi aku belajar mengendalikannya dengan doa. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis di buku kecilku. Jangan takut gagal, karena kamu pernah lebih hancur dari ini dan masih bisa berdiri. Suatu sore, aku menerima telepon dari seorang pembeli dari Jakarta. Suaranya lembut tapi tegas. "Mbak Rani, saya dari butik lokal. Saya lihat produk Mbak menarik. Apa bisa kerjasama untuk suplai ke toko kami?" Aku hampir tak percaya. Tanganku gemetar. Ini pertama kalinya ada toko besar yang ingin kerjasama. Setelah berbicara panjang, kami sepakat untuk kirim 50 tas untuk percobaan. Itu jumlah yang belum pernah aku tangani sebelumnya. Aku menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. Aku memeluk suamiku sambil berkata lirih, "Kita dipercaya, Mas?" Akhirnya, ia hanya mengangguk dan tersenyum bangga. Namun di balik kabar baik itu, muncul masalah besar. Bahan baku menipis, pengrajin lokal yang biasa membantuku sedang sakit, dan waktu pengiriman hanya seminggu. Aku hampir putus asa. Tapi aku tak mau mengecewakan kesempatan langka ini. Aku memutuskan begadang setiap malam. Suamiku ikut membantu menjahit, meski tangannya kasar dan belum terbiasa. Kami bekerja sampai dini hari dengan lampu redup dan kopi yang sudah dingin. 3 hari sebelum tenggat, aku baru menyelesaikan 32 tas. Tubuhku terasa remuk. Mataku berat, tapi aku terus bertahan. Di titik itu aku sadar, kesuksesan bukan tentang uang, tapi tentang daya tahan menghadapi lelah tanpa kehilangan harapan.
Dan ajaibnya, tepat sehari sebelum batas waktu, semua tas selesai. Aku kirim paket besar itu ke Jakarta dengan doa panjang di hati. Beberapa hari kemudian, pesan masuk dari pemilik butik. Produknya laris, Mbak. Pelanggan suka. Kami mau tambah pesanan 2 kali lipat bulan depan. Aku menangis di depan layar ponsel. Bukan karena jumlah pesanan, tapi karena ingat semua ejekan yang dulu pernah kudengar. Kalimat, kerjaanmu cuma jual online, kini terdengar seperti candaan masa lalu. Sejak itu, tokoku makin dikenal. Aku tak lagi dianggap penjual kecil. Beberapa kali diundang ke acara UMKM lokal. Bahkan, wartawan koran daerah pernah menulis artikel singkat tentangku. Perempuan desa yang ubah hinaan jadi sumber inspirasi. Aku membaca artikel itu sambil tersenyum haru. Bayangkan, dulu aku menangis karena diremehkan keluarga, sekarang orang lain justru menganggapku inspirasi. Tapi aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Karena di balik pujian, selalu ada ujian baru yang menunggu. Benar saja, tak lama kemudian, toko onlineku kebanjiran pesanan. Saking banyaknya, aku kewalahan dan sempat salah kirim produk kedua pelanggan. Mereka komplain dengan marah. Satu orang bahkan menulis komentar negatif di kolom ulasan. Aku panik. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku takut reputasiku hancur begitu saja. Namun suamiku menenangkanku. Tenang, Ran. Semua bisa diperbaiki. Minta maaf dan kirim ulang. Orang akan mengerti kalau kita jujur. Aku mengikuti sarannya. Aku kirim ulang 2 paket itu lengkap dengan surat permintaan maaf dan hadiah kecil. Beberapa hari kemudian, pelanggan itu menulis ulang ulasan mereka. Penjualnya jujur dan tanggung jawab. Aku akan belanja lagi. Aku menatap tulisan itu sambil tersenyum lega. Disitulah aku belajar bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Yang penting adalah cara kita memperbaikinya. Hari berganti minggu. Toko online-nya makin ramai, dan pelanggan mulai datang dari luar negeri. Aku ingat betul, waktu ada pembeli dari Singapura pertama kali, aku sampai salah ketik alamat karena gemetar. Siapa sangka, toko kecilku yang dulu ditertawakan kini melayani pengiriman ke luar negeri? Tapi yang paling berkesan bukan uang atau popularitas. Yang paling membahagiakan adalah ketika aku mulai bisa membantu orang lain. Aku menambah karyawan lagi, ibu-ibu tetangga yang dulu sering bantu menjaga anakku. Sekarang mereka bisa punya penghasilan sendiri. Kadang kami kerja sambil tertawa, sambil berbagi cerita hidup. Ada rasa hangat setiap kali melihat mereka pulang dengan wajah gembira membawa amplop kecil dari hasil kerja jujur. Malam itu, aku duduk di meja kerja sambil menatap semua catatan pesanan yang menumpuk. Aku menulis 1 kalimat di buku motivasiku. Dulu aku diejek karena kerjaanku kecil. Sekarang aku bersyukur karena kerjaanku bisa bantu banyak orang. Aku menutup buku itu dan menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang bersinar terang, seperti ikut tersenyum menyaksikan perjalananku. Tapi di hati kecilku, aku tahu satu hal, perjalanan ini belum berakhir. Karena sebentar lagi, waktu akan mempertemukanku kembali dengan orang-orang yang dulu menertawakanku. Dan saat itu tiba, aku tidak ingin sombong. Aku hanya ingin mereka tahu, perempuan yang dulu mereka remehkan, kini berdiri dengan kepala tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk berterima kasih. Setahun sudah berlalu sejak malam penuh ejekan itu. Waktu berjalan cepat, tapi kenangannya masih tertinggal jelas di kepalaku. Suara tawa mereka, kalimat sinis yang menusuk hati, dan rasa malu yang dulu membuatku menangis di balik pintu kamar. Namun kini semuanya terasa jauh, karena hidupku berubah total. Toko online kecilku kini telah menjadi brand lokal yang dikenal banyak orang. Aku tak lagi bekerja sendirian. Ada 5 orang ibu tetangga yang membantuku menjahit dan mengemas pesanan setiap hari. Kami menyebut tempat kecil kami, Rumah Harapan. Setiap kali melihat mereka tersenyum sambil melipat tas buatan tangan, aku merasa perjuangan ini tidak sia-sia. Penjualan meningkat pesat. Kerja sama dengan butik Jakarta berjalan lancar, bahkan mereka mulai menawarkan kontrak tetap untuk 1 tahun ke depan. Aku juga sering diminta jadi pembicara di acara komunitas UMKM. Semuanya terasa seperti mimpi. Dari dapur kecil tempatku dulu membungkus paket sendirian, kini aku bisa berdiri di depan ratusan orang, bercerita tentang perjalanan yang berawal dari hinaan. Suamiku kini terlihat jauh lebih bahagia. Ia berhenti melamar kerja dan memilih fokus membantuku. Kami membangun tim kecil. Ia bagian logistik dan keuangan, aku bagian pemasaran dan desain produk. Kadang kami berselisih paham karena perbedaan pendapat,
Tapi setiap kali kami ingat masa-masa sulit dulu, kami langsung tersenyum dan sadar. Kami sampai di titik ini bukan karena siapa paling benar, tapi karena kami tak pernah menyerah bersama. Namun di tengah semua kesibukan itu, aku menerima sebuah pesan tak terduga di ponsel. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan daftar pengiriman, notifikasi masuk dari aplikasi pesan. Nama pengirimnya membuatku terdiam. Dina. Rani. Ini kamu yang punya toko ranicraft.id ya? Aku lihat produknya bagus banget di Instagram. Kamu masih jual, kan? Aku menatap layar cukup lama. Nama itu seperti menarikku kembali ke masa lalu. Dina, sepupu yang dulu menertawakanku di depan semua orang, yang bilang pekerjaan jualan online tak punya masa depan. Aku menghela napas pelan, antara ingin tertawa dan terharu. Aku membalas singkat, iya, Din, masih. Mau pesan ya? Balasannya datang cepat. Iya, aku mau beli 5 tas buat acara arisan. Tasnya bisa dikasih logo nama grup kami gak? Aku tersenyum kecil. Dunia memang lucu. Dulu aku dipermalukan karena menjual tas, sekarang orang yang sama justru ingin beli untuk dibagikan di acaranya. Tapi aku tidak ingin menyindir, tidak ingin menyinggung masa lalu. Aku ingin membalas dengan cara yang paling elegan, dengan pelayanan terbaik yang bisa kuberikan. Aku menyiapkan pesanan Dina dengan hati-hati. Aku pilih bahan terbaik, aku jahit dengan rapi, bahkan kuberi pita kecil di tiap kemasan. Aku ingin ketika dia membuka paket itu, dia tahu betapa seriusnya aku menekuni pekerjaan yang dulu dia remehkan. Aku kirim pesanan itu tepat waktu dan menulis catatan kecil di dalamnya. Terima kasih sudah percaya pada karya lokal. Semoga membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk acara kalian. Beberapa hari kemudian, Dina mengirim pesan lagi. Ran, tasnya bagus banget. Semua suka. Aku gak nyangka kamu sekarang punya brand sendiri. Hebat kamu. Aku tersenyum membaca pesannya. Tapi belum sempat ku jawab, pesan lain masuk. Kamu sempat gak datang ke acara ulang tahun tante minggu depan? Semua keluarga besar mau kumpul, sekalian arisan juga. Jantungku berdetak lebih cepat. Sudah lama aku tak ikut acara keluarga. Terakhir kali aku datang, aku pulang dengan air mata. Tapi kini, keadaannya berbeda. Aku bukan lagi Rani yang dipermalukan karena kerja di depan HP. Aku kini Rani yang berdiri di atas kakinya sendiri. Akhirnya aku memutuskan datang. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan kesabaran tak pernah salah jalan. Hari itu, aku datang bersama suami dan anakku. Aku mengenakan baju sederhana warna pastel, membawa kue buatan sendiri. Saat melangkah ke halaman rumah tante, banyak wajah menoleh ke arahku. Beberapa menatap heran, sebagian tersenyum kaku. Tapi yang paling mencolok adalah wajah Dina, yang langsung berdiri dan menyapaku dengan suara nyaring. Rani, kamu datang juga. Aku suka banget tas yang kamu kirim kemarin. Suasana langsung berubah. Semua mata tertuju padaku. Beberapa saudara yang dulu menertawakan kini mulai bertanya-tanya. Kamu sekarang beneran punya toko sendiri, Ran? Aku tersenyum lembut. Iya, Kak. Alhamdulillah, kecil-kecilan aja. Tapi sudah jalan setahun. Wah, keren ya. Aku sering lihat di Instagram. Itu brand kamu ternyata. Satu persatu mereka mulai mendekat. Ada yang minta foto, ada yang minta kartu nama, bahkan ada yang bilang ingin pesan untuk souvenir pernikahan anaknya. Aku hanya tersenyum dan melayani dengan sabar. Dalam hati, aku berbisik. Beginilah balasan paling manis. Bukan dengan kata, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Tiba-tiba tante mendekat sambil tersenyum. Rani, tante bangga banget sama kamu. Dulu tante pikir jualan online itu gak jelas. Tapi ternyata kamu buktikan sendiri kalau kerja keras itu hasilnya nyata. Aku terharu mendengarnya. Mataku mulai panas. Aku menjawab pelan, aku juga belajar banyak dari hinaan dulu. Tan, ternyata, sakit hati bisa jadi guru yang paling tegas. Semua orang terdiam sesaat, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari beberapa saudara. Suasana berubah hangat. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanya rasa kagum dan hormat. Dina mendekat dan memelukku. Maaf ya, Ran, dulu aku keterlaluan.
Aku pikir kerja online itu cuma buang waktu. Ternyata aku salah besar. Aku tersenyum, menepuk pundaknya pelan. Udah, Din. Gak usah diingat lagi. Dulu kamu cuma belum tahu aja. Dia menunduk dan menangis pelan. Di tengah momen itu, aku sadar, tidak ada kepuasan yang lebih indah dari memaafkan tanpa perlu merendahkan. Balasan terbaik memang bukan membalas luka dengan luka, tapi membuktikan bahwa kita bisa tetap lembut di puncak kekuatan. Setelah acara selesai, aku duduk di teras rumah tante sambil melihat anak-anakku berlari kecil di halaman. Suamiku duduk di sampingku, menatapku sambil tersenyum. Lihat mereka, Mas, kataku pelan, orang yang dulu menertawakan kita, sekarang justru bangga. Tapi aku gak mau sombong. Aku cuma bersyukur, karena ternyata Tuhan punya cara indah untuk membela orang yang sabar. Suamiku mengangguk. Iya, Ran. Balasan terbaik memang datang saat kita gak mengejarnya. Malam itu kami pulang dengan hati yang ringan. Di mobil, aku menatap lampu-lampu jalan yang berkelip dan berkata dalam hati. Dulu aku menangis karena malu, sekarang aku menangis karena syukur. Sesampainya di rumah, aku membuka laptop dan menatap halaman toko online-nya. Notifikasi pesanan baru masuk lagi, dan nama pengirimnya membuatku tersenyum. Beberapa saudara yang hadir di acara tadi, ternyata langsung memesan lewat situsku malam itu juga. Aku menatap layar sambil menahan air mata. Siapa sangka, orang yang dulu bilang, kerjaanmu gak ada masa depan, kini jadi pelanggan setiaku? Aku menutup laptop perlahan, menghela napas panjang, dan menatap langit-langit rumah. Di sana aku berbisik pelan, terima kasih, Tuhan. Aku gak pernah tahu kapan waktumu membalik keadaan, tapi ternyata janji MU selalu tepat. Malam itu aku duduk di ruang kerja kecilku. Ruangan yang dulu hanya berisi satu meja kayu dan lampu redup, kini berubah jadi tempat penuh kenangan. Di dinding tergantung beberapa foto. Foto pertama kali aku kirim pesanan, foto bersama para ibu yang bekerja bersamaku, dan foto artikel koran lokal dengan judul, Perempuan Desa yang Mengubah Hinaan Jadi Harapan. Aku memandangi semuanya sambil tersenyum. Begitu banyak air mata, begitu banyak malam tanpa tidur, tapi semua terbayar lunas. Bukan karena uang, bukan karena ketenaran, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri dengan kepala tegak tanpa menyakiti siapapun. Dari balik jendela, terlihat anakku tertidur di ruang tamu, kepalanya bersandar di pangkuan suamiku yang menonton TV. Pemandangan sederhana itu membuat hatiku hangat. Aku ingat masa-masa dulu, ketika kami bahkan tak tahu esok harus makan apa. Aku ingat saat listrik nyaris diputus karena tagihan menumpuk, dan aku berdoa di dalam gelap agar Tuhan memberi jalan. Dan kini, lihatlah, dari pekerjaan yang dulu dianggap sepele, aku bisa membiayai sekolah anak, memperbaiki rumah, bahkan membuka lapangan kerja kecil di sekitar rumahku. Kadang aku masih sulit percaya, bagaimana waktu bisa membalik keadaan secepat ini. Tapi mungkin, memang begitulah cara Tuhan bekerja. Ia diam, tapi tak pernah lalai mencatat setiap air mata yang jatuh. Dan saat waktunya tiba, ia kembalikan semuanya dengan cara paling indah. Beberapa hari setelah acara keluarga itu, Dina datang ke rumah. Ia membawa kue dan senyum canggung di wajahnya. Ran, aku boleh ngobrol sebentar? Katanya pelan. Aku mempersilahkannya masuk. Kami duduk di ruang tamu yang dulu jadi saksi aku menangis karena hinaannya. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Ran, aku mau minta maaf, aku dulu jahat banget. Aku iri, karena kamu tetap semangat walau hidupmu berat. Aku waktu itu lagi gagal, tapi malah melampiaskan ke kamu. Aku malu. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air matanya jatuh perlahan. Sekarang aku baru paham, kerja keras itu gak selalu kelihatan di awal. Kamu buktiin semua omongan aku salah. Aku tersenyum lembut, lalu menjawab, Din, gak perlu minta maaf terus. Aku udah maafin dari dulu. Kadang Tuhan memang izinkan orang menghina kita, supaya nanti saat kita naik, kita belajar rendah hati. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku. Pelukan itu lama, seperti dua hati yang dulu retak kini akhirnya berdamai. Dan anehnya, setelah semua rasa sakit itu, yang tersisa bukan dendam, tapi justru kasih sayang. Sejak hari itu,
Hubungan keluarga kami membaik. Mereka sering datang ke rumahku, bukan untuk menilai, tapi untuk belajar. Beberapa bahkan minta aku mengajari cara jualan online. Aku ajarkan dengan senang hati. Karena bagiku, tak ada yang lebih berharga dari bisa membantu orang yang dulu pernah menjauh. Suamiku sering berkata, "Ran, kamu hebat. Kamu gak cuma ubah hidup sendiri, tapi juga hidup orang lain." Aku selalu menjawab dengan tawa kecil. Aku cuma jalanin apa yang dulu aku harapkan orang lain lakukan padaku. Sekarang, setiap kali ada ibu-ibu muda yang datang padaku dengan wajah ragu, aku selalu bilang, jangan malu mulai dari kecil. Jangan peduli orang bilang apa. Karena kadang yang kecil itu justru yang nanti tumbuh paling kuat. Aku ingin setiap orang tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur. Yang hina adalah merendahkan orang lain hanya karena cara mereka mencari nafkah berbeda. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan dari sebuah acara televisi lokal. Mereka ingin mengangkat kisahku sebagai inspirasi usaha rumahan. Awalnya aku menolak, karena aku tak terbiasa tampil di depan kamera. Tapi suamiku bilang, terima aja, Ran, biar orang lain tahu, kalau perempuan bisa mandiri tanpa kehilangan kelembutannya. Akhirnya aku datang ke studio kecil itu. Saat kamera mulai merekam, aku bercerita dengan hati, tentang masa sulit, tentang ejekan, tentang malam-malam penuh doa. Dan di akhir wawancara, aku berkata, aku gak punya banyak pesan, tapi satu hal yang aku percaya, kalau kamu sedang diremehkan, jangan marah. Buktikan dengan hasil. Karena waktu adalah saksi paling adil. Setelah acara itu tayang, banyak pesan masuk ke ponselku. Ada yang bilang kisahku membuat mereka semangat jualan lagi, ada juga yang bilang mereka menangis saat mendengarnya. Aku membaca satu persatu sambil tersenyum. Siapa sangka, kisah kecil dari rumah sederhana bisa menyentuh hati banyak orang. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis kalimat terakhir di buku motivasiku, buku yang dulu selalu menemaniku di masa-masa gelap. Tulisanku berbunyi, jangan takut mulai dari nol. Karena dari situlah kamu akan belajar menghargai setiap langkah menuju satu. Aku menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan menatap langit-langit sambil berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Dulu aku minta rezeki, tapi kau beri lebih dari itu. Harga diri, keteguhan, dan kesempatan untuk menginspirasi. Sejak hari itu, aku menjalani hidup dengan jauh lebih tenang. Aku tak lagi mencari pengakuan, karena aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Aku tak lagi marah pada masa lalu, karena aku tahu, tanpa hinaan itu, aku mungkin tak akan punya semangat sebesar ini. Kini setiap kali aku melihat paket terakhir hari itu siap dikirim, aku selalu tersenyum dan berkata dalam hati, dulu aku diejek karena jualan online. Sekarang dari jualan inilah aku belajar jadi manusia yang kuat. Aku tak tahu sampai kapan toko ini akan bertahan. Tapi satu hal yang aku yakini, selama aku bekerja dengan niat baik, Tuhan akan selalu cukupkan. Dan kalau suatu hari nanti hidup kembali berat, aku tahu caranya, cukup ingat malam pertama aku diejek, dan bagaimana dari malam itu, semua berawal. Cerita ini bukan tentang sukses, tapi tentang proses. Tentang bagaimana seseorang bisa berubah karena luka, dan bagaimana luka itu justru menjadi pintu menuju kekuatan. Kadang, Tuhan tak langsung kasih hasil yang kita minta, tapi Dia kasih dulu ujian, supaya nanti saat hasil itu datang, kita siap menjaganya. Aku menatap foto keluargaku di dinding dan berbisik pelan. Terima kasih untuk semua yang dulu menertawakan. Karena tanpa kalian, aku gak akan tahu seberapa kuat diriku. Lalu aku menutup lampu, tersenyum dalam gelap, dan berdoa singkat. Semoga setiap orang yang sedang diremehkan hari ini, kelak bisa tersenyum dengan kepala tegak, seperti aku malam ini. Kadang, hidup memang gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Akan ada masa di mana kita diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi percayalah, waktu dan kerja keras tidak pernah salah alamat. Seperti Rani, yang dulu dihinakan karena jualan online, kini justru menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Karena kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hatinya mengubah luka menjadi kekuatan. Jadi kalau kamu sedang di posisi terendah, jangan menyerah. Teruslah melangkah,
Walau kecil, karena setiap langkah hari ini akan jadi bukti besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana kamu menonton dan apa pelajaran yang kamu dapat dari kisah hari ini? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Karena di setiap luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.